Salam sejahtera. Saya bersyukur saya bisa berbagi kembali bersama kita pada ibadah minggu ini. Saya lihat ada 300-an lebih, ya. Kontak lagi yang lain supaya alumni mendengarkan tema yang sangat penting ini. Mari kita berdoa. Kami berdoa seperti nyanyian tadi. Kami mau berjanji Bapa setia kepadamu. Dan buatlah kami berbuah yang lebat. Apapun kondisinya. Bagaimanapun keadaannya. Karena Engkau adalah Allah kami yang berdaulat. Yang menghentikan angin ribut. Yang mengirimkan kuasa-Mu membelah laut teberau. Bahkan membangkitkan Lazarus dari maut. Segala perkara dapat Engkau lakukan buat kami umat-Mu. Karena itu kami bersama Paulus boleh berkata segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Engkau memberi kekuatan kepada kami. Tunjukkanlah kuasa firman-Mu yang ajaib ini. Dengan roh yang bernyala-nyala buatlah alumni mendengar firman Tuhan. Yang selama ini jatuh bangun dalam dosa yang sama. Bangkitkan Tuhan. Yang selama ini gagal dan gagal terus dijerat si setan. Lepaskan ya Tuhan. Yang selama ini setia dan berbuah, biar makin berbuah lebat ya Tuhan. Kami akan membuka firman-Mu, buka hati dan pikiran kami dan berkati kami semua. Baik yang di live streaming, juga yang di Zoom. Demi nama Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu firman Tuhan kita baca. Pertama dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 10, ayat yang sangat terkenal. Tolong panitia tadi saya minta untuk menyiapkannya. Ya, itu bacaan pertama. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Lalu bacaan kedua adalah Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Kita pelototi. Di sini jelas janji Tuhan mengenai buah. Silakan panitia. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak terpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Puji Tuhan, Christine Natalia yang cantik. Kiranya segera diangkut alumni ya. Mari kita pelototi ayat ini. Sekali lagi, tolong lembar yang pertama tadi. Dari sinilah tema kita berangkat. Faithful and fruitful in the midst of pandemic COVID. 3 hal kita mau bahas. Faithful. Mari kita ingat, ini adalah perintah. Tadi sudah dibaca oleh Bang Kawas. Itu khotbah Yesus di akhir zaman. Biarlah engkau setia. Itulah Matius 25 yang kita bahas mulai sejak sekolah, PSK, talenta. Hai hambaku yang setia. Kau sudah setia dalam perkara kecil. Aku akan mempercayakan kepadamu yang lebih besar.
ikutlah mengambil bagian Tuhanmu. Begitu nanti akhirnya. Faithful. Begitu juga khotbah pertama hambanya yang setia, Pendeta Eliunus, yang anaknya baru saja lulus terbaik, si Stephen. Mana Bang Eliunus? Kita ucapin dulu selamat. Kayaknya Bang Eli tadi kulihat ada di sini. Bang Eliunus. Halo, adikku sayang. Bang Eliunus. Selamat Bang Eli. Selamat kita semua panitia dan peserta bersyukur atas hidupmu. Sejak berapa puluh tahun yang lalu kupanggil Bang Eli sama Kak Yasna. Kayaknya Kak Yasna juga ada kuliah tadi. Boleh juga ditunjukkan itu. Berapa tahun lalu itu ya? Ku minta Abang pindah ke Jakarta membantu. 30 tahun lalu. 30 tahun lalu. Dan puji Tuhan, Tuhan telah menaruh di hatinya kesetiaan. Mendukung hambanya yang hina dina ini. Selamat untuk Bang Eli, selamat untuk Kak Yasna, selamat untuk Stephen. Kiranya Yeskiel cepat dapat jodoh. Di STT Trinity banyak calon-calon yang siap. Orang Nias juga. Ya, tolong sampaikan sama Kiel. Itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Eli. Katanya rupanya device-ku mengganggu ya. Device-ku katanya mengganggu. Jadi ku matikan aja mendingan ya. Ya. Apakah masih mengganggu? Atau saya matikan suaranya? Boleh, masih mengganggu atau sudah? Masih ada suaranya yang mengganggu? Sudah, Amang, sudah. Oke, makasih. Itulah khotbah Bang Eli di eksposisi pertama. Setia. Hendaklah engkau setia sampai akhir kepada jemaat Smyrna yang kecil, yang miskin, sangat miskin, melarat kalau dalam bahasa asli. Dan sangat menderita, klipsis. Itu sebabnya dia dimaki-maki, dicemooh oleh gereja yang mengaku dirinya gereja Tuhan. Padahal Tuhan sendiri berkata gereja setan loh. Jemaat Smyrna, Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai akhir. Itu perintah Tuhan. 336 entry. Kalau pasangan ikut anak-anak saya lihat, ikut Kapel Trinity tadi saya lihat, itu sudah berapa banyak? Mungkin ada 700. Puji Tuhan. Perintah Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudaraku setia. Lalu fruitful itu apa? Fruitful itu adalah akibat. Itu yang kita bahas tadi pada eksposisi 2. Hambanya yang setia juga, Bang Peter Yakub. Fruitful. Meskipun kegelapan, hitam pekat. Bang Peter Yakub bertanya, wah kok seram amat. Memang seram, Bang. Yang kita juga pilih itu bermain tema supaya menarik. Ya kan? Agak puitis. Kembali ke teks tadi. Tolong Yeremia 17 tadi, sebelum kita baca yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Terkutuk orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Maafkan saudara-saudaraku alumni, adik-adikku alumni dan umat yang mendengar di live streaming. Kalau engkau mengandalkan dirimu, mengandalkan kekuatanmu,
mengandalkan relasimu, mengandalkan ketidakmampuanmu. Aduh, aku mampu, aku bodoh, orang tua aku miskin, wajahku nggak cantik. Itu semua adalah mengandalkan diri, baik positif maupun negatif. Maka terkutuk katanya. Dan orang yang mengandalkan diri menjauh dari Tuhan. Ciri-ciri menjauh itu apa? Doanya sedikit, formalitas. KTB-nya, oh nggak mungkin orang seperti ini KTB. Buat apa dia ikut KTB berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun seperti Bang Benyamin tadi? Nggak mungkin. Menjauh dari Tuhan. Terkutuk. Adikku pelototi ayat ini. Ini bukan kalimat bangsa galau. Ini kalimat Tuhan Yesus, Tuhan Allah di perjanjian lama. Kalau engkau hatimu menjauh dari Tuhan, kutuk bagimu. Tidak sedikit alumni yang mulanya berhasil. Lambat laun sombong. Akhirnya jatuh gedebuk. Jatuh gedebuk. Mempermalukan, jadi batu sandungan. Keluarga berantakan. Karir berantakan. Pelayanan berantakan. Itulah kalau tidak setia. Gambarannya seperti ayat 6. Boleh Christine Natalia yang cantik tadi baca lagi ayat 6. Mana kau Christine Natalia? Iya, Mang. Ya. Ayatnya yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, lihat itu Christine. Gambarannya seram nggak? Udah semak, bulus, di padang belantara, tidak mengalami datangnya keadaan baik. Mungkin keadaan baiknya datang, Christine. Mungkin orang lain pada nikah, tapi kita nggak nikah. Nah itulah kalau kita mengandalkan diri, mengandalkan kecantikan, mengandalkan kekayaan. Makanya saya berkata tadi pagi, panitia semua harus diberkati. Segera sesudah KTA langsung dapat jodoh. Sama seperti yang lalu itu, ada 3 pasang katanya, Kak Christine ya. Kata Kak Oktrin, katanya ada 3 pasang. Ya, itu harus begitu, itu salah satu. Tapi setia. Kalau yang datang direktur, puji Tuhan. Kalau yang datang inspektur, puji Tuhan. Kalau yang datang kondektur, gimana? Puji Tuhan juga. Asal Tuhan yang kirim. Tidak sedikit alumni, karena dia alumni, apalagi udah S2, datang S1, dia nggak mau, nggak level katanya. Terkutuk kamu. Itu kata firman Tuhan ini. Terkutuk yang mengandalkan titelnya. Masa yang datang anak kere, orang tuaku kaya raya, datang orang miskin ini. Christine, kamu kenal nggak Bang Sagala? Bang Sagala kenal nggak kamu? Kenal, Amang. Kak Yunike? Kenal, Amang. Nah, coba ya. Sorry ya kalau saya bilangnya. Ini buat kalian nih. Bang Sagala itu dari desa Bonandolo. Nanti kalau ikut nanti wisuda tahun depan 99-2022. Besoknya kita ke desa Bonandolo. Keliling Pulau Samosir. Nanti kau lihat kampungku sampai sekarang. Oh baru setahun ini. Udah bisa mobil gara-gara Pak Jokowi. Tapi kau tahu Christine, Kak Yunike itu, izinkan saya berkata, anak direktur, tinggalnya di Siantar. Diantar jemput mobil, pembantunya ada 7. Tapi kok maulah dia sama Bang Sagala. Nah kalau nggak mau, mungkin sampai sekarang dia nggak nikah. Karena jodohnya Bang Sagala. Makanya, andalkan Tuhan. Tolong Christine baca lagi sekarang. Yang tadi yang negatif. Sekarang yang positif. Atau ganti si Oktrin deh, si Oktrin. Ada nggak si Oktrin? Ketua, diberkatilah Tuhan. Coba, ketua. Ada, Mang, ada. Coba, silakan. Suaramu jelas nggak? Itu kecil sekali tuh. Jelas, Mang. Ah, Jelas. tolong Oktrin. Ya. Tunjukkan kameramu. Diberkatilah. Ya, Yeremia berapa, Mang? 7. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus. Ya akan?
Iya, benar. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, inilah topik itu, doktrin. Ya. Makanya tetap fruitful, meskipun apa kemarin temanya dari Bang apa itu? Temanya Bang Peter. Berbuah lebat. Berbuah lebat, meski kegelapan hitam di masa pekat, gitu ya? Hitam pekat, ya. Nah, itu dia. Pekat. Kok bisa berbuah lebat, meskipun kegelapan hitam pekat? Nah, ini janji Tuhan ayat 8. Kak Lucy ada di situ? Iya, Mam. Kak Lucy kan sekarang kayak mamanya alumni kan? Coba bacakan dulu ayat 8 Ya, ini. Sekali lagi. Janji Tuhan ini ayat 8 ini. Ya kan? Ya, ayat 8. Udah ada di layar. Ia akan seperti pohon. Kenapa Lucia? Nggak bisa. Ia seperti pohon ditanam di tepi air. Silakan. Wah, saya baca aja ya. Ia seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik. Nah, lihat ini. Jadi bisa aja datang panas terik. Bisa, mana mungkin, yang namanya musim pasti ada musim kering. Tapi dikatakan, karena mengandalkan Tuhan, karena akarnya merambatkan ke tepi batang air. Nah, coba. Rekan-rekan alumni, adik-adikku alumni. Mungkin ada juga anakku atau pahopuku. Saya sekarang dipanggil opung. Bagi kalian yang mengerti tanaman, pasti menyadari penting air. Tidak mengalami datangnya panas terik. Musim kering. Kami pernah lewat di Israel. Ketika kami dari selatan, dari Mesir, tiba di Kairo, bahkan ketika kami masih di Gunung Sinai, itu kiri kanan kering kerontang. Tapi begitu kita tiba di Eilat, menyeberang, cuman dari migrasi ke migrasi, jaraknya cuman 300 meter, langsung hijau semua. Karena apa? Karena banyak air. Orang Israel menjaga air. Semua curah hujan, tidak ada yang jatuh ke tanah, terbuang. Demikian tour guide. Itu Bang Parl Sagala. Dia mengatakan di sini Amang Pendeta, curah hujan merupakan karunia. Maka mereka tampung dan bikin langsung sistemnya. Sehingga di bawah sana airnya bisa dialirkan kemana-mana. Makanya pertanian terbaik di bawah kolong langit itu adalah di Israel. Buah-buah yang ada di Eropa itu semua diimpor dari Israel. Atau Israel mengekspor. Nah, kenapa ini berkat? Tidak mengalami datangnya panas terik. Datang padahal ada terik. Daunnya tetap hijau. Tidak layu. Tidak khawatir dalam tahun kering. Padahal kiri kanan waktu kita lewat Mesir, kering semua. Kayak pohon ini dong. Pohon yang baru kebakaran. Hanya ada dahan-dahan. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, mungkin ada yang berkata omong kosong ini. Mana bisa kondisi kelam pekat, mana bisa kita berbuah lebat. Betul, betul. Pandemi COVID ini harus kita akui menjadi malapetaka bagi banyak orang. Tapi bagi anak Tuhan, katakan tidak boleh demikian. Karena apa? Ini janjimu. Ini janji Tuhan, asal setia. Andalkan Tuhan. Adakah alumni yang sekarang menderita? Karena apa? Apakah janji Tuhan ini gagal bagimu? Kau berkata, aku gagal, Pak. Ini 2 tahun hidupku makin hancur. Kalau begitu firman Tuhan ini nggak berlaku dong. Pertanyaannya, benar nggak mengandalkan Tuhan? Boleh Kristin baca lagi?
ayat 9 dan 10. Ini ujian. Benarkah mengandalkan Tuhan? Atau hanya pura-pura mengandalkan Tuhan? Baik untuk jodoh. Berlaku untuk jodoh ya Kristen ya. Berlaku untuk jodoh, berlaku untuk pekerjaan, berlaku untuk keluarga, anak-anak, cucu-cucu. Ayat 9-10. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, Kristen lihat ini. Apakah rekan-rekan alumni kita itu hatinya tertuju pada Tuhan? Atau pura-pura saja? Mohon maaf ya. Tidak sedikit orang jadi panitia, jadi pengurus, targetnya cuma satu, dapat pacar. Habis itu mundur. Mohon maaf ya, saya bukan menyindir siapapun. Tuhan berkata, licik hati. Betul. Nggak ada orang tahu katanya. Betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Wow, pantasan dikatakan dalamnya laut dapat diduga. Dalamnya hati siapa tahu. Nggak tahu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Boleh saya minta hamba Tuhan, Pendeta Eliunis membaca 10. Kiranya alumni binaan kita, Bang, baik suami istri, baik yang alumni, mereka serius terhadap ayat 10. Tolong, Bang. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Puji Tuhan. Jadi Bang Eli, meskipun hati lebih licik dari segala sesuatu, dia berkata, aku Tuhan menyelidiki hati, menguji batin, memberi balasan kepada setiap orang. Puji Tuhan, Bang Eli udah menikmati balasan. Anakmu Stephen juara. Bagaimana Bang Eli? Juara umum ya. Jadi dapat penghargaan dong Bang Eli. Halo Bang Eli. Iya Bang. Jadi karena itu Abang ke Bandung itu. Betul. Jadi maksudnya apa? Gimana sih? Boleh cerita 2 menit? Iya, karena salah satunya orang tua di satu jurusan itu kami diharapkan untuk hadir secara offline di acara wisuda kemarin itu, karena Stephen adalah satu-satunya yang terbaik di jurusannya dan satu-satunya juga yang lulus di angkatannya tahun ini. Puji Tuhan. 17. Jadi Bang Eli sudah mengaminkan ayat ini bukan? Karena hatimu tertuju pada Tuhan. Hati Yasna tertuju pada Tuhan. Mana Yasna? Kayaknya ada tadi. Bisa disorot enggak? Lihat. Yasna tertuju pada Tuhan. Maka setimpal dapat hadiahnya. Tuhan berkati. Kiranya cucu juga segera dapat Bang Eli. Tapi lebih dulu nikah dulu. Nah jadi tema setia dan berbuah lebat. Ini janji Tuhan. Gak peduli hitam pekat. Sekali lagi saya bukan gak realistis ya. Realistis saya. Seminggu lalu kami jalan-jalan ke Dufan. Ke Ancol. Aduh hati kami mau nangis. Bagaimana Ancol yang sangat megah itu, kami tahu itu kalau lagi bolak-balik kami ke Ancol itu. Aduh. Atlantik yang megah. Sea World yang megah. Tapi ketika kami ke Dufan tutup semua. Pasar seni tutup. Ada 1-2 yang buka. Langsung kakak berkata beli. Karena apa? Kasihan sama mereka. Kami belilah yang nggak perlu juga dibeli. Beli t-shirt, beli sendal, beli macam-macam. Aduh. Kami kira-kira 3 bulan lalu ngantar mahasiswa Trinity. Jalan-jalan ke Pondok Indah sebelum pulang
berapa bulan lalu itu. Sebelum pulang ke Medan. Wah, Pondok Indah tadinya susah berjalannya, padat. Susah dapat parkiran. Kali ini sepi. Berapa banyak karyawan yang PHK. Mungkin juga ada alumni kita yang PHK. Dan ini kesempatan bagimu berkata, Tuhan, aku mau janjimu ini. Aku tetap berbuah lebat. Mungkin ada yang berkata, ini perjanjian lama. Seringkali kan orang begitu. Berkat di perjanjian lama beda perjanjian baru. Perjanjian baru juga begitu. Tolong panitia tadi bacaan kedua, Yohanes 15. Nah, silakan. Siapa yang baca? Ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur. Mulai dari ayat 5. Ya. Silakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Anggita kami ya. Ya, Ma. Ya. Sudah dapat jodoh belum? Kiranya cepat dapat jodoh ya sesudah KTA. Iya, Ma. Ya. Ya. Lihat ini temanya ini dari sini Anggita. Dalam hal inilah, boleh baca sekali lagi ayat 10? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, berbuah banyak. Kalau harus menikah, akan nikah. Tapi kalau Tuhan panggil single, akan single. Tapi single pun berbuah banyak juga. John Stott itu single, berbuah banyak. Ibu Dorothy Max itu single, berbuah banyak. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adikku, fruitful itu adalah akibat. Dan kalian bilang, bagaimana aku bisa berbuah lebat? Banyak. Kondisiku serba terbatas. Serba kekurangan. Loh, itu mengandalkan manusia itu. Mengandalkan dirimu itu. Andalkan Tuhan. Coba slide sebelumnya 5, 6. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa. Dalam bahasa asli itu bisa diterjemahkan seseorang, the one. Jadi ada artikelnya. The one who remain in me. Maksudnya apa? Setia. Bukan seminggu setia. Bukan selama panitia setia. Bukan selama pengurus setia. The one who keeps remaining in me. Begitu kira-kira. Until the end of your life. Itulah Wahyu 2:10. Dan aku di dalam dia. Artinya apa? Firman-Nya dalam kita. Maka kita tinggal dalam dia. Tinggal dalam kuasanya. Tinggal dalam berkatnya. Tinggal dalam rencananya. Kalau harus WFH, WFH. Kalau harus WFO, WFO. Kalau harus ganti bisnis, ganti bisnis. Kalau harus berhenti, berhenti dulu. Maka tidak sedikit orang setelah pandemik ini malah diberkati. STT Trinity diberkati berlimpah-limpah selama masa COVID. Karena apa? Tetap setia. Ini lihat ini, barang siapa tinggal dalam aku dalam dia. Di awal pandemi COVID, saya berkata kepada staf, siap-siap, tidak sedikit alumni berkata pendukung kita yang bermasalah pekerjaan, pasti masalah juga dukungan. Karena itu siap-siap gaji dipotong 20%, gaji dipotong 30%, gaji dipotong 50%, bahkan mungkin tidak dapat gaji siap-siap. Mereka bilang, siap Pak. Dan pada saat yang sama saya berkata, tanah-tanah kosong tanam. Ingat itu Ibu Dewi, dia tanam itu segala macam tanaman di samping rumahnya. Waktu saya ke Manado saya bilang, yang namanya cabai-cabai, tomat-tomat, gak ada beli dia. Kalian tanam itu. Mereka tanam itu. Cabai ditanam, sayur mayur ditanam. Semua ditanam. Tanah kita kosong itu ketepatan.
tanah milik mertua saya, ada sekitar berapa di sana. Saya bilang tanamin. Bukan hanya itu. Setelah pandemi ini, bukan hanya sayur mayur, cabai-cabai itu ditanam. Tapi juga apa? Kita punya banyak ikan lele sekarang. Ikan lele kita ribuan. Ada berapa kolam itu? 1, 2, 3, 4, 5. Saya berkata kepada Samuel Manik, Sam, bikin dulu sini, bikin sini, bikin sini. Pelajari bagaimana caranya. Lihat budidayakan lele. Lalu dilihat di YouTube. Saya juga belajar. Saya katakan ukurannya begini, ganti air begini. Wow. Kalau kalian lihat nanti di YouTube saya, Mangapul Sagala, lihat itu budidayakan lele itu. Ngomong-ngomong, minta dukungan semua alumni. Semua peserta, silakan subscribe. Silakan promosi. Tadi malam sudah kita pelajari the power of digital itu. Mari kita sama-sama bekerja sama. Bersama kalian banyak yang kita kerjakan. Itulah sebabnya Trinity juga ada. Anak-anakku STT Trinity, bolehkah satu orang mewakili ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak ini. Mereka mendoakan kalian selama ini. Mereka mendukung dana kalian selama ini. Bahkan kampus kita sekarang sedang dibangun. Berapa lantai itu? Ada 4 lantai lagi. Itu tim alumni itu. Boleh layarnya diangkat saja. Supaya jelas dari Kapal STT Trinity. Say thanks from the bottom of your heart. Katakan terima kasih. Silakan. Ratusan alumni sedang mendengar kalian. Ya, terima kasih. Terdengar Pak suaranya Pak? Kedengaran. Boleh yang lain semua berdiri. Semua berdiri. Biar yang bicara satu orang, kalian semua berdiri. Ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari mahasiswa-mahasiswi bahkan seluruh keluarga besar STT Trinity Parapat pada kesempatan ini bersyukur pada Tuhan dan ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kakak abang alumni yang tersebar di berbagai daerah yang sampai hari ini terus setia mendukung kami, mendoakan kami, rekan sekerja dalam pelayanan bahkan dalam dana yang terus diberikan kepada kami sehingga banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan melalui STT Trinity semua anugerah Tuhan dan juga melalui kakak abang sekalian. Kami mengucapkan terima kasih dan pada kesempatan ini di KTA yang ke-16 kiranya kakak abang alumni dimanapun berada dan dengan profesi yang Tuhan karuniakan, panggilan yang Tuhan berikan, tetap semangat untuk berbuah bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk semua alumni yang telah mendukung dan mendoakan. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Hari ini alumni kita, Ane Borusi Tanggang bersama dengan tim Sumatera Utara alumni pergi ke Mentawai. Itu bersama dengan alumni yang sudah terlebih dahulu di sana. Mohon doakan Pulau Mentawai, doakan di Papua sekarang ada di Timika, ada di Wamena, ada di Jayapura, ada di Jambi, Fernando, ada di Nias, Juli, dan Nesi. Wah, puji Tuhan. Di Samosir ada 8, ada Resti, ada Asri, ada Fani. Nanti alumni tahun depan kita undang 9/9/2022, ingat itu. Itu wisuda STT Trinity. Besoknya hari Sabtu kita akan keliling Samosir. Jangan takut, gratis naik kapal. Gratis naik kapal. Oke, silakan duduk anak-anakku tersayang. Saya mau bilang sama kalian, secara manusia apa yang bisa Bapak kerjakan? Tidak ada yang bisa, hanya bisa nangis sama Tuhan, teriak sama Tuhan, dan Tuhan tolong. Ketika kampus kita hampir terbengkalai, nggak bisa dibangun, Bapak berusaha membangunnya. Datang tim 9, Bang Peter, Yakub, Bang Joni, Sinaga, Dubes Argentina, Daniel Ganteng, itu GR, Lovem, Kak Tio, Serepina Siahaan,
itu orang kepercayaan, doakan itu sekarang mengejar harta-harta negara sama orang yang kreditur macet, doakan itu. Juga Rosma Borusinaga itu baru dapat penghargaan dari mana itu, karena pajak yang sangat bagus dia pimpinannya. Wah, luar biasa. Demikian juga Yosia, itu calon profesor, kalian doakan cepat dari UI. Demikian juga Quirido, Lina Kristo, itu mereka alumni yang setia membantu. Wah, setia. Itu sebabnya tema ini luar biasa. Luar biasa. Dan kalau bicara kesetiaan, itu sekali lagi perintah Tuhan. Dari awal Tuhan berkata, hendaklah engkau setia. Sampai akhir dikatakan, hendaklah engkau setia. Bahkan dalam Wahyu pasal 13, ketika malapetaka terjadi. Boleh ada yang mau sharingkan itu? Dunia nggak makin bagus. Wahyu 13 itu mengerikan itu. Nggak makin bagus dunia kita. Tetapi Tuhan memanggil setia. Mudah-mudahan kita sudah dipanggil Tuhan sebelum masa itu tiba. Terlalu berat. Wahyu 13. Boleh panitia bacanya? Siapa saja panitia? Ayat berapa, Aman? Itu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, itu adalah binatang yang sangat mengerikan itu. Langsung aja dari ayat 8. Silakan ayat 8. Dan semua orang. Wahyu 13 ayat 8 berarti, Aman. Ya. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Iya, menyembahkan. Tapi ada yang menolak. Ada yang menolak. Binatang yang mati itu nanti hidup lagi. Tolong lompat. Baca ayat 15 sekarang. Kepadanya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Terus. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, artinya apa? Kalau nggak setia, ikut menyembah, ikut-ikutan, bukan? Yang ginting ikut menyembah. Tetapi puji Tuhan, ada yang setia. Pasal 14 ayat 1, silakan. Yanti. Ayat 1. Dan 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, 14 ayat 1 sampai 5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan esau air bah dan bagaikan deru burung yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecantikan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000
orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Puji Tuhan. Inilah yang setia. Inilah penglihatan Rasul Yohanes. Jangan berspekulasi 144.000 itu siapa. Ini adalah gambaran saja. Nanti lihat di video saya di YouTube. Angka 144.000 dari mana itu? Karena apa? Sebenarnya di sini orang itu berlaksa-laksa dalam penglihatan wahyu yang diselamatkan. Nanti lihat Wahyu pasal 5. Nah, jadi setia. Makanya dikatakan di sini ayat yang ke-12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi kesetiaan itu barang mahal. Itu perintah. Itu keteladanan Yesus. Setia sampai mati. Wahyu 19. Yohanes 19 ayat 30. Selesai. Itulah juga Paulus. Aku tidak menghiraukannya aku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dalam 2 Timotius dia berkata apa? Aku telah mengakhiri garis akhir. Aku telah bertanding menyelesaikan pertandingan. Aku telah memelihara iman. Dan telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Setiap kali setia, saya langsung ingat kehidupan Daniel. Kita semua tahu kehidupan Daniel. Daniel mengalami kesulitan, ya. Sangat mengalami kesulitan. Tapi apa yang terjadi? Ini adalah kalimat yang dikatakan oleh staf perkantas Eddie Lau dari Hong Kong. Dia berkata, mengapul apapun yang terjadi dalam hidupmu. Give the opportunity to God to prove His power in your life. Luar biasa. Beri kesempatan kepada Allah membuktikan kuasanya dalam hidupmu. Inilah yang saya lakukan. Kalau kita setia, apa yang terjadi? Berkat bagi diri sendiri. Hidupmu diberkati. Orang berkata kepada saya, Amang Sagala, Marsangak Mahok, itu pendeta jauh dulu Saribu, sambil saya dipeluknya. Lalu saya berkata, kenapa? Kau sangat diberkati Tuhan. Saya katakan, doakan supaya saya tetap setia. Karena apa? Kalau setia diberkati Tuhan. Itulah khotbahnya Bang El. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Aku mengerniakan kepada mahkota kehidupan. Setia dalam jodoh. Tuhan kasih jodoh. Yang jual mahal, susah hidupnya. Yang taat, makanya kita berkata, tanggal 6 November, kita akan bahas lagi. Tanya sampai puas. Jangan katakan jodoh terlalu sulit, Amang. Kau bikin sulit itu jodoh. Gimana? Yang ginting. Kau setuju? Iya, Amang. Jangan kalian bikin sulit jodoh kalian. Dalam single Kapita Selecta itu, saya katakan, ada dua orang saling bercinta. Tapi sulit mereka bergabung. Karena apa? Si cewek jual mahal. Si cowok nggak berani maju. Ya susah. Maka saya berkata kepada cewek, jangan terlalu mahal. Tapi juga jangan terlalu murah. Kalau barang terlalu murah, orang curiga.
Malu-malu tapi mau. Begitu dia mesti peka sama Tuhan. Kalau cowoknya macam bangsa Gala yang siap tempur, boleh jual-jual mahal. Kayak Kak Yunike, jual mahal luar biasa mahalnya. Tapi ditempur terus. Sampai saya berkata, Inggris bisa merebut Malvinas. Waktu itu lagi perang antara Inggris merebut Malvinas. Bangsa Gala harus bisa merebut Yunike, enak aja. Nah direbut laki-laki yang ada di Zoom ini. Jangan kamu mati sebelum perang. Dan jangan lupa, laki-laki yang takut ditolak, kamu tidak akan menikah sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Taat saja. Tuhan bilang maju, maju. Tuhan bilang mundur, mundur. Berkat bagi diri sendiri. Inilah yang kita lihat Daniel. Kalau udah bicara soal kesetiaan, saya sulit pindah ke tempat lain. Salah satu Daniel. Mereka lebih baik, mereka lebih gemuk. Ketika mereka tidak mau menajiskan diri. Raja bahkan sujud kepada mereka. Raja memberi kedudukan dan posisi. Alumni yang setia, siap-siap kalian diberkati Tuhan. Dinaikkan posisi Bang Ben tadi. Bang Peter, orang berkata, puji Tuhan, Bang Peter deputy director karena setia. Saya berkata bukan deputy director. Direktur itu udah lama itu. Jangan kau kurang-kurangin. Betul ya? Bang Peter itu direktur kan? Bukan deputy kan? Jangan diturun-turunkan dong. Berkatnya luar biasa. Wow. Bukan hanya berkat bagi dirimu. Berkat bagi rekan-rekan berilmu. Diselamatkan dari maut. Itulah Daniel. Sebenarnya semua terancam. Hampir mati semua. Terancam. Dia berkata, kalau tidak bisa mimpi ditafsir, apa isi mimpi dan maknanya? Saya bunuh semua orang berilmu. Tapi Daniel dan kawan-kawan setia mengandalkan Tuhan. Disingkapkanlah isinya. Maka tidak jadi mereka dibunuh. Puji Tuhan. Jadi kalau kita setia, teman-teman diberkati, keluargamu diberkati, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anak diberkati, papa mama diberkati. Makanya jangan cepat-cepat berontak sama orang tua. Ini dia. Kalau kita baca ini, wah luar biasa nih. Nggak usah kita baca ya. Yang ketiga, karena kesetiaannya akibatnya apa? Menyelamatkan Raja Nebukadnezar dan seluruh umat. Dari kesetiaanmu bukan hanya mengakibatkan sesama keluargamu, tapi lebih besar. Raja pun diberkati. Umat diberkati. Gereja diberkati. Bangsa Indonesia akan diberkati. Dengan barisan alumni. Hari pertama ada 457 entry. Kalau setia, diberkati berbuah banyak. Jangan bilang tantangannya besar. Loh, kita udah bahas. Ketika Musa lahir, tantangannya besar. Peraturan raja mengatakan apa? Setiap anak Ibrani laki-laki dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Nggak masalah itu. Nggak masalah. Buktinya akhirnya apa? Dengan rekayasa Tuhan, Musa menjadi pemimpin. Rekan-rekan alumni, yang penting kau setia. Pasti buahmu banyak. Itu janji Tuhan. Andalkan Tuhan. Itulah Daniel. Puji Tuhan. Wah, kalau kita baca ini, tapi nggak usah kita baca. Ini ayat-ayatnya semua ini. Ya perintah. Tidak boleh dipenggal. Akhirnya semua diberkati. Dan klimaksnya adalah apa? Kalau setia, Bapa Sorgawi dimuliakan. Kemuliaan bagi Bapa. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadra, Mesan, Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepada yang melanggar titah raja, menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja, menyembah Allah kecuali Allah mereka. Luar biasa.
raja pun memuliakan Allah. Kita mengeluarkan perintah setiap orang dari bangsa, suku bangsa, manapun ia mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesah, Abednego. Jadi bukan hanya raja menyembah, seluruh rakyat menyembah Allahnya Daniel. Itulah yang dikatakan oleh Bang Peter di hari pertama. Hari kedua, sesi kedua. Apakah dengan hidupmu yang setia itu, buahmu nyata, pekerjaanmu baik, kesaksianmu baik, dan karena itu Tuhanmu dipuji? Jangan lupa kata Bang Peter, kita bekerja dengan orang mungkin 90% lebih. Mereka nggak pernah baca Alkitab. Mereka membaca hidup kalian. Puji Tuhan. Godaan untuk tidak setia apa? Prinsip mayoritas. Semua orang melakukan prinsip kenikmatan. Itu makanan raja. Coba. Salah satu umat Kristen jadi menteri di masa pandemi COVID. Bagus kan? Tapi karena kenikmatan dia korupsi. Masuk penjara dia. Kasihan. Nah, resikonya kalau terlalu besar, orang gagal setia. Makanya kalau mau setia, tinggalkan prinsip mayoritas. Yang penting saya benar ikut Tuhan. Tetap kuikut lalu sendiri. Tinggalkan prinsip kenikmatan. Dan harus rela membayar harga. Puji Tuhan. Di mana rahasia kesetiaan mereka? Oh ya, ini adalah resikonya. Kehilangan teman, kehilangan kesempatan, kehilangan nyawa. Tapi mereka rela bayar harga. Di mana rahasianya? Boleh baca yang ginting yang cantik, yang merah-merah aja. Penyerahan yang luar biasa. Itu dia, penyerahan. Biarlah alumni ini setia, rela bayar harga. Jangan takut. Setia itu artinya apa? Biarpun sulit, biarpun susah, suka atau senang, Tuhan jalanmu ku tempuh. Biarpun rugi, biarpun tidak populer, biarpun banyak musuh, Tuhan perintahkan, laksanakan. Rela membayar harga. Rela membayar harga demi hidup sesama. Begitu juga alumni STT Trinity. Meskipun ke desa-desa pedalaman, setia. Pasti Tuhan memberkati kalian. Sama seperti Bang Juniaman di pedalaman Papua. Diberkati Tuhan. Penyerahan yang luar biasa. Itu yang Bapak tunjukkan kepada kalian. Sampai detik ini, saya sama Ibu menyerah luar biasa. Apakah kami miskin? Apakah kami menderita? Apa anak-anak kami terlantar? Apa cucu kami terlantar? Tidak. Hari ini cucu saya nomor 1 ulang tahun. Habis ini kami akan nyanyi-nyanyi. Yang kedua, pengenalannya kepada Tuhan. Makanya KTB penting. Pengenalannya dalam. Itu yang kita baca Daniel 3:15. Tidak ada gunanya kami bersoal jawab. Allah kami sanggup katanya. Daniel pasal 1. Nggak usah kasih kami makanan-makanan ini. Kasih kami sayur mayur. Dia bilang, nanti kamu kurus. Dia tantangin. Adakan pencobaan. Bandingkan perawakan kami. Berani. Orang mengenal Tuhannya, berani menantang hidup. Jangan hanya menerima tantangan hidup. Not only to accept the challenge of the world. You must challenge the world. Doakan saya sampai akhir hidup. Dapat menantang dunia. Melakukan perkara besar bersama kawan-kawan. Yang ketiga, HPDT yang erat. Terlihat Daniel sangat erat dengan Tuhan. Minta waktu berdoa di Daniel pasal 2. Daniel 6, dia berdoa seperti yang biasa dilakukan. HPDT, itu tadi Bang Ben berkata. Kami KTB, kami ingat firman Tuhan. Kami belajar dari perjanjian lama. Oh, persekutuan. Nah, pertanyaan. Sesudah ini mohon Bang Eli berdoa.
Sejauh mana penyerahan rekan-rekan alumni? Doamu gimana? Saat teduhmu gimana? KTB-mu bagaimana? Sejauh mana pengenalanmu akan Tuhan? Siapa Tuhan bagimu? Apakah kamu langsung takut kalau umurmu bertambah? Atau kau percaya? Kalau jodohmu calon direktur kau senang, calon kondektur kau takut? Atau kau bilang direktur, kondektur, inspektur di dalam Tuhan jadi berkat? Begitu. Bagaimana persekutuanmu? Nah, saya singkat, HPDT, kalau lemah, bangun lagi. KTB gimana? Kalau lemah, tingkatkan lagi. Ibadah pribadi, ibadah bersama. Ya, puji Tuhan. Bang Eli, doakan supaya kita menghasilkan. Dan jangan lupa sekali lagi ingat ini. Faithful and fruitful. Dua tema. In the midst of pandemic COVID. Perintahnya adalah faithful. Teladan Tuhan Yesus dan Rasul dan gereja adalah faithful. Dan akibatnya, janji Tuhannya, kamu akan berbuah banyak. Jangan katakan ada masa pandemik. Nggak boleh. Jangan katakan aku bermasalah, terbatas, kurang. Nggak boleh. Karena apa? Ingat tadi Eli Lau berkata, give the opportunity to God to prove His power in your life. Bang Eli, tolong layarnya diambil. Bang Eli doakan. Kau mitra sejatiku sudah 30 tahun lebih. Supaya alumni kita ini setia. Apapun kesulitannya Bang Eli, setia. Biarpun keluarganya secara ekonomi tidak kaya, setia. Kita berdua sama. Kita tidak kaya raya. Tapi Tuhan telah membuktikan pemeliharannya kepadamu dan kepada saya. Puji Tuhan. Bang Eli, saya yakin kau pun ingin setia ini semua alumni ini. Kalau alumni semua setia, ratusan berjuang bersama kita, baik melalui digital media ini, membangun STT kita. Bang Eli juga dosen STT Trinity. Kalau alumni ratusan setia, sebagaimana selama ini, banyak hal terjadi bagi Republik, bagi gereja. Tapi harus setia. Saat teduhnya setia. KTB-nya setia. Ibadahnya setia. Hidup dalam dosa tegas. Lawan, matikan, bunuh, singkirkan. Maka Tuhan berkata, tidak akan mengalami keadaan kering. Daunnya tetap hijau. Tidak berhenti menghasilkan buah.